Selamat pagi semuanya, Sama-sama Pak, Shalom. pagi. Shalom. Ya, hari ini sudah seri yang ketujuh tentang menjadi manusia baru dalam keluarga. Ya, segala sesuatu baru, kita juga baru merayakan Imlek, sesuatu tahun yang baru. Jadi sesuatu yang baru selalu membuat kita penuh dengan pengharapan dan sukacita. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat ke-22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk menyadari bahwa kita punya kehidupan lama itu yang akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, itu harus ditanggalkan. Nah, lalu kemudian setelah ditanggalkan itu kita akan diperbarui, tujuannya supaya diperbarui dalam roh dan pikiran. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka roh kita diperbarui oleh Tuhan. Roh Tuhan sendiri ada dalam hidup kita dan pikiran kita senantiasa akan diperbarui. Dan juga mengenakan manusia yang baru yang sudah diciptakan Tuhan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita menjadi orang yang sudah memiliki keselamatan menjadi manusia yang baru, sebetulnya kita memiliki kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya yang diciptakan Tuhan menurut kehendak Allah sendiri. Jadi di sini kita melihat ada dua kontras ya, yaitu manusia lama dan manusia yang baru. Manusia lama itu selalu dikuasai oleh ke apa nafsunya, yaitu egonya, ada dendam dan pembenaran diri sendiri. Tetapi manusia yang baru itu yang diperbarui adalah pikiran kita dan roh kita dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, ini yang terus kita harus terus pikirkan, terus renungkan dan terus jalankan dalam kehidupannya. Dan ini tidak otomatis terjadi ketika kita menjadi orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Tapi itu merupakan satu keputusan setiap hari. Ya, ada Mesbah Koram dia adalah sesuatu sarana yang bagus sekali. Untuk setiap hari kita terus diingatkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membuat kita, pikiran kita selalu diperbarui dan kita mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Next slide. Nah, hari ini topik yang lebih fokus tentang manusia baru yaitu sabar dan mengampuni. Ya, ini satu tantangan kepada setiap kita, siapapun orangnya, bahkan orang yang tidak emosional atau tidak berapi-api ya. Responnya pun kita membutuhkan kesabaran dan belajar untuk mengampuni. Di dalam Kolose pasal ketiga ayat 12 dan 13, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Ini kembali mengingatkan kita bahwa kita itu adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi kita sudah dipilih oleh Tuhan, dikuduskan dan dikasihnya. Nah, artinya ini menjadi orang yang sudah mengalami kelahiran baru, kenakanlah belas kasihan dan sebagainya. Dan yang penekanan hari ini adalah ayat ke-13, sabar dan ampuni kalau ada seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, perintah sabar dan mengampuni bukan satu tindakan moral atau hal-hal yang baik atau hal-hal yang dasarnya dilakukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ini sebagai tanda identitas yang baru. Jadi kita percaya bahwa ketika kita mengalami kelahiran baru, dipilih oleh Tuhan, kita memiliki kesabaran dan mengampuni itu karena buah daripada kehidupan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi sabar dan mengampuni ini bukan untuk menjadi orang pilihan Allah, tetapi karena sudah menjadi umat Allah, makanya kita ada identitas, ada hidup yang belajar terus untuk sabar dan mengampuni. Jadi itu adalah satu proses yang berlangsung seumur hidup. Next slide.
kita akan belajar bagaimana apa itu artinya sabar dan mengampuni. Sabar atau makrotumia itu berarti long suffering ya. Jadi suffernya tuh long. Penderitaannya tuh panjang gitu. Nah, dia tidak cepat meledak, lambat untuk marah, dan bisa menahan diri. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya kita harus tahan terhadap kelemahan orang lain. Ya, eh, seringkali kita kalau udah orang lain melakukan kelemahan atau kesalahan yang sama berulang kali itu kayaknya udah nggak tahan deh, ya. Dan tidak cepat menyerah terhadap karakter pasangan, karakter anak, ya, bahkan tidak mudah memutuskan hubungan karena kekecewaan. Nah, eh, kita belajar bersabar ya atau long suffering ini nih perlu sumbu panjang ya. Sumbu panjang itu saking panjangnya belum juga meledak granat atau dinamitnya itu udah keburu padam gitu sumbunya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang gampang sekali gitu ya bilang ya udahlah kita eh, udahan aja di sini gitu. Jadi kalau kita istilahnya tuh kayak orang-orang yang fatalis gitu ya. Dia apa-apa tuh langsung putusin, apa-apa langsung putusin gitu. Ya semua ditarik kepada kehancuran. Ya, udah dah kita eh, pisah aja. Udah dah mati aja dah kok kayak begini dah. Ya, jadi semua tuh maunya binasa aja gitu. Padahal firman Tuhan kan bilang gitu, pencuri itu apa? Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kita selalu memiliki satu pribadi di mana Tuhan bilang, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidupnya yang berkelimpahan. Amin. Jadi kalau kita bisa melihat Kristus, Kristus adalah harapan. Kristus adalah satu hari esok yang penuh harapan. Ya, kita memiliki Kristus seharusnya pribadi itu membuat kita tidak menyerah, tidak mudah memutuskan hubungan, tidak menjadi orang-orang yang fatalis. Ya, jadi terus melekat pada Tuhan membuat kita tetap tinggal di dalam hubungan meskipun ada gesekan. Ya, next slide. Nah, kita melihat bagaimana mengampuni. Mengampuni itu berasal dari akar kata karis ya atau anugerah. Ya, kita bisa memberikan anugerah, melepaskan tuntutan, tidak menagih hutang emosional. Ya, padahal kalau kita mikirin gitu ya, terus kita kita uh, merenungkan akan kesalahan-kesalahan orang tersebut gitu ya, kayaknya wah tidak bisa gitu ya. Nah, tapi kita mau belajar bagaimana Tuhan memberikan pengampunan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya, jadi pengampunan itu justru dibutuhkan saat memang ada alasan untuk marah. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak marah gitu ya, disuruh kasih pengampunan gampang sekali. Tapi waktu justru kita lagi kesel, lagi jengkel, lagi marah, lagi merasa hak kita diinjak-injak, nggak adil, bisa nggak kita kasih pengampunan? Waktu anak-anak masih kecil, ya kami mengajarkan bagaimana kasih tak bersyarat ya kepada mereka. Caranya gimana? Waktu mereka sedang melakukan pelanggaran, bikin kesel, bikin marah, gregetan, disitulah saya misalnya ya, saya akan ngomong, ya, ini kamu kayak begini nih, ya, mami tetap sayang sama kamu. Nah, itu buat mereka kayak, hah, mami tetap sayang, iya, ya, tapi mami sedih loh dengan semua keputusan kamu seperti ini. Tapi mami tetap sayang. Nah, mereka akan belajar, oh kasih itu tidak bersyarat. Bahkan ketika itu terus dijelaskan kepada mereka, waktu kita lagi marah, ada alasan buat marah, ya itu saya sempat bertanya gitu. Ya, menurut kamu nih, kalau kamu sudah lakukan seperti ini, menurut kamu mami masih tetap sayang nggak sama kamu? Gitu. Kalau jawabannya apa? Kalau jawabannya iya, aku percaya mami tetap sayang. Ya berarti didikan kita sudah benar. Tapi kalau dia bilang enggak, aku nggak tahu dia. Nah itu berarti didikannya masih on off ya. Kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia enggak gitu. Berarti masih kurang firm. Bagaimana kita sebagai parent, kita sebagai orang tua, kita menggambarkan, mencerminkan kasih Allah di dunia ini sebagai orang tua, wakilnya Tuhan, sehingga anak-anak ketika kemudian dia ketemu Tuhan, itu nggak terlalu berbeda.
Dia tahu kasih Allah tak bersyarat, dia sudah belajar dan mengalaminya melalui orang tuanya. Nah, terus sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, standarnya jadi bukan seberapa besar kesalahannya, seberapa tulus permintaan maafnya, seberapa cepat dia berubah. Tapi standarnya adalah bagaimana Kristus mengampuni kita. Ya, kita mungkin bisa bilang ya, wah, saya itu bukan Tuhan ya, saya itu masih manusia biasa. Tapi di Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana Tuhan ya memberikan teladan, Tuhan memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik. Tuhan juga memberikan hujan kepada orang yang benar dan tidak benar. Ya, bahkan dia berkata, kasihi musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Tapi kita sering mendengar, kasih sama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi kita mau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan pada setiap kita. Next slide. Nah, jadi kenapa sulit sulit sekali untuk sabar dan mengampuni? Ya, pertama kita merasa diri kita lebih benar. Harga diri kita waktu diserang, ya kemudian kita bisa jadi menghakimi orang lain. Ya, kita menghakimi orang lain itu berdasarkan perbuatan dia, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, perbuatannya dia gitu. Tapi kemudian ketika kita melakukan hal yang sama, kita bisa membela diri kita berdasarkan motif kita. Ya, misalnya kalau misalnya orang-orang lain ngomong kasar gitu ya, ngata-ngatain gitu. Wah, dia nih, ya kita hakimi dia. Wah, ini bukan bukan kayak orang bertobat nih, orang jahat nih kayak begini. Tapi ketika kita melakukan hal yang sama, kata-kata yang sama, ya kita bilang, ya kan motifnya sebenarnya sih nggak gitu ya, maksud saya bukannya kayak gitu ya, kita minta dimaklumi gitu loh, kita bela diri ya, padahal ya itu sama aja, orang lain terluka tapi kita merasa diri kita lebih benar. Lalu kenapa sulit kita sabar terus mengampuni? Karena kita menunggu perasaan tuh siap. Saya rasanya nggak bisa loh, ya saya tuh belum belum siap rasanya. Padahal pengampunan itu bukan perasaan, pengampunan adalah satu keputusan. Ya, saya mau mengampuni, bukannya saya rasa kayak bukan perasaan. Ya, ampuni, ampuni karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, dan yang berikutnya, kenapa sulit? Karena kita sebenarnya tidak bisa berdamai dengan diri kita. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Ada orang-orang yang gampang mengampuni orang lain, tapi pada diri dia keras sekali. Dia tidak bisa terima bahwa dirinya kayak gitu. Ya, dia marah pada dirinya, dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Tuhan yang sudah mengampuni kita, siapa kita yang bilang, yang seolah-olah bilang, Tuhan kau tidak sanggup mengampuni saya terlalu jahat, terlalu jelek. Ya, biarlah kita ingat betapa besar Tuhan telah mengampuni. Kita bisa melepaskan pengampunan pada orang lain. Bahkan diri kita pun bukan milik kita. Tuhan sudah tebus dan yes, aku percaya engkau sudah menerima dan mengampuni aku. Jadi kesabaran adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih. Pengampunan adalah kemenangan atas ego. Next slide. Nah, bagaimana pengampunan dalam hubungan suami istri? Ya, jangan tunggu pasangan berubah ya. Mau tunggu sampai kapan dia berubah? Ya, yang merubah bukan manusia, yang merubah adalah Tuhan. Ya, jadi jangan tunggu sampai gue mau lihat dia berubah dulu, baru kalau nggak ngampun-ngampunin terus, gue udah bosan ya. Ya, jangan tunggu sampai berubah. Belum tentu dia berubah. Bahkan sebenarnya mustahil ya orang berubah kecuali Tuhan yang merubah dia. Ya, jadi di Efesus 4 ayat 32 katakan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita dipanggil sebagai inisiator, ya, sebagai orang yang memulai melakukannya, ya, jangan tunggu sampai dia berubah. Dan kedua, jangan mengungkit-ungkit, ya, jangan pakai kesalahan lama untuk menyerang, ya. Jadi kalau misalnya mentang-mentang pikirannya sangat gampang mengingat gitu ya, nggak gampang lupaan, wah jadi dia simpan tuh arsip tuh semua dosa-dosanya orang itu gitu. Tapi di Yesaya 43 ayat 25 katakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Saya tidak berkata bahwa kita bisa lupa ya. Tentu saja kita bukan orang yang
bisa lupa kalau orang melukai kita dengan begitu dalam gitu ya, dengan begitu jahatnya. Ya, masa sih bisa lupa? Kalau saya sih nggak bakal bisa lupa. Tapi kita tidak mengingat-ingat, artinya nggak ungkit-ungkit, bukan jadi kita amnesia, bukan. Ya, kita tidak ingat-ingat lagi. Bahkan seolah-olah orang itu tidak pernah lakukan hal tersebut. Ya, tapi kalau masih ingat, masih dong. Ya, semuanya saya bisa ceritakan, tapi kita tidak mau lagi mengungkit-ungkit itu, sama seperti Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Dan berikutnya, jangan turut campur dalam pertikaian orang lain. Ya, Amsal 26 ayat 17 katakan orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Ya, ini di sini yang punya anjing, kalau misalnya angkat anjingnya pakai telinganya gitu ya, ya kayaknya bakal digigit ya, udah ngerti ya gitu ya. Jadi cari gara-gara. Ya, jadi jangan suka ikut campur sama urusan, bahkan itu pasangan kita ya punya urusan gitu ya. Lalu Papa minggir aja biar mama yang hadapin. Ya. Jadi jangan suka begitu gitu ya. Jadi kita tenangkan, pasangan kita bawa dia dalam doa, lakukan aja firman Tuhan. Ya. Rasanya kayak kayak nggak mungkin gitu. Coba deh minta hikmat Tuhan. Ya, ketika kita menjadi pelaku firman, Tuhan akan memberikan kita banyak hal untuk berkata benar. Ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang membela akan setiap umatmu. Oke, next slide. Mendengar dengan empati, konflik pernikahan itu umumnya bukan karena masalah yang besar, tapi karena pasangan merasa tidak didengar, diremehkan, atau tidak dimengerti. Benar gak ya? Ya benar ya. Kayak misalnya kita ngomong gitu ya, waduh dia kayaknya nggak mau dengerin kita gitu. Tapi kalau orang lain ngomong hal yang sama, wah didengar banget gitu. Wah kita merasa kita diremehkan, dibedakan gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sumber masalah sebenarnya, hal-hal kecil gitu, ya. Nah, kita perlu belajar untuk mendengar dengan empati, ya. Kasih respon yang secukupnya, ya. Karena di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi kalau misalnya dia kelihatannya mulai jutek ya, jutek itu apa ya, judes judes tapi tegas gitu ya. Nah, uh, kalau dia mulai kelihatannya judes-judes gitu ya, ya cobalah ditanyain, kasih waktu, kamu kenapa gitu ya. Nanti kan keluar tuh ya keluhan-keluhannya, kenapa dia merasa tidak puas dengan sikap kita gitu ya. Jadi empati itu membuka pintu pengampunan. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa dia begitu, lalu membuat kita ngebales gitu ya. Kalau dia pikir cuma dia yang bisa kayak begitu. Nggak gitu. Begitu kita membuka empati, mendengarkan dia, maka Tuhan juga akan memberikan kelembutan di hati dia dan di hati kita. Sehingga itu akan membuka pintu pengampunan. Ajak ngomong, ajak komunikasi, bangun relasi lagi. Karena kadang-kadang kesibukan ini ya membuat kita mau cepat aja gitu ya. Apa sih cepat aja lah pokoknya. Eh, ujungnya apa? Ujungnya pasti duit kan ujungnya. Jadi kita tuh meremehkan orang-orang itu dengan hal-hal yang material. Padahal mungkin kita hanya memberikan waktu, tanyain dia, kamu gimana? Kayak yang kemarin gimana jadi ceritanya, cerita bersambungnya gitu. Orang tuh waktu di care gitu ya, ditanyain, itu beda loh jadinya. Ya, jadi jangan apa-apa tuh kemudian dikasih material aja gitu ya. Ya kamu ini sono pergi lah jalan-jalan, ini kasih duit aja dah. Nggak, jangan begitu gitu loh. Oke, kemudian berdoa untuk pasangan yang melukai. Nah, doa akan mengubah perspektif ya dari pasangan yang sebagai lawan menjadi pasangan sebagai rekan seperjalanan. Ya, kita maunya seperti ini ya. Kita punya pasangan itu jadi rekan seperjalanan kita. Nggak udah melek, aduh dia lagi ya. Apalagi nih masalahnya hari ini gitu. Nah, doa itu akan mengubah semua itu. Matius 5 ayat 44 katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Suami istri dikatakan dua menjadi satu. Apanya yang satu? Yang satu adalah uh, tubuhnya di dalam hubungan intim, kemudian jiwanya di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita ngobrol, yang biar bisa mengerti, bisa menyatu pikiran kita dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah dalam roh, yaitu kita mau berdoa bersama.
Ya, jadi pasangan-pasangan suami istri yang sudah lama nggak doa bersama, ayo kita mulai lagi untuk berdoa bersama. Next slide. Nah, bagaimana di dalam parenting? Ya, pengampunan di dalam parenting itu kita perlu memisahkan identitas anak dari kesalahannya. Ya, nah ada identitas, ada kesalahan. Ya, jadi yang ditegur itu perilakunya, ya kesalahannya, bukan identitasnya. Jangan dicampur. Ya, jadi apa itu misalnya identitasnya? Kamu nakal, bandel nih anak. Kamu ya begitu ada kamu, semuanya jadi emang bawa susah aja nih kamu hidupnya nih. Nah, itu tuh labeling. Ya, identitas dia sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang anak yang Tuhan ciptakan, ya apa di dalam sinful nature dia, itu yang kita angkat-angkat seolah-olah dia tidak bisa berubah. Tapi seharusnya kita ngomong kesalahannya dia gitu loh. Misalnya pilihan yang kamu lakukan tuh nggak bijak. Jadi pilihannya bukannya anaknya. Ya emang kamu tuh bikin susah dari dulu. Emang kamu tuh nggak pernah berubah atau nggak? Ya udah nyesal mama tuh ngelahirin kamu. Nah itu identitas dia kita sedang rusak. Yang kita sedang sesali kehadiran dia, kehidupan dia. Ya sehingga anak waktu dengar begitu, otaknya tuh sibuk dengan saya sial ya, bawa sial ya saya ini. Jadi otak itu ke sana, bukan memikirkan kesalahan dia, tapi identitasnya dia tertolak, kemudian dia ada self defense, jadi berontak, jadi apa? Karena yang dirusak adalah identitas yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup dia yang harusnya nama dia yang kita angkat. Ya, nama kamu, nama yang bagus loh, membawa karakter Allah. Yuk, kamu pasti bisa oleh karena kamu adalah seorang anak Allah. Nah, itu identitas yang dibangun, yang difokuskan bahwa kamu nih begini-begini gitu. Tapi yang ditegur itu adalah perilakunya, ya. Bagaimana kita menegur perilaku? Yesus apa menegur seorang perempuan berdosa dengan berkata, ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi yang ditegur perilakunya, kemudian dia katakan seharusnya bagaimana. Jadi kadang-kadang kita bilang, eh, cara kamu tadi tuh tidak menghormati orang loh. Ya, udah gitu doang. Tapi kemudian bagaimana cara menghormati orang? Ya, begitu kamu ketemu, kamu kasih salam. Jangan lupa senyum dan sebagainya. Nah, itu kita proaktif parenting. Ya, kemudian beri kesempatan untuk berproses. Itu satu semua. Bukan tuntutan kesempurnaan. Ya, jadi sabar mendahului pengampunan. Kalau 3 ayat 13 katakan kenakanlah kesabaran, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Jadi anak yang tahu bahwa ia boleh gagal, dia diberikan ruang gagal, maka akan lebih mau untuk bertobat. Ya, dan jangan gunakan kesalahan masa lalu sebagai senjata. Ya, Allah tidak membangkit-bangkitkan dosa yang sudah diampuni. Mazmur 103 ayat 12 katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, jadi sekali lagi jangan suka mengungkit-ungkit ya hal-hal yang sudah berlalu, yang sudah kelar ya, karena anak bisa bilang sampai kapan sih ini semua ya diungkit-ungkit terus, kapan saya bisa benar-benar diampuni. Next slide. Nah, kemudian bertanggung jawab tanpa kehilangan anugerah. Nah, apa ini? Ya, pengampunan bukan berarti tidak ada konsekuensi. Ya, selalu ada konsekuensi akibat dosa. Ya, nah kita perlu menegakkan konsekuensi tanpa emosional. Ya, jadi kalau mau ditegur atau mau menjatuhkan satu disiplin, ya atau penalti atau apa, tidak perlu emosional. Jadi biasanya kami melakukannya ada hal-hal yang kami sepakati. Kalau kamu uh, nggak bikin PR, maka apa yang di ini? Kalau kamu terus ketahuan gitu ya. Kalau kamu bohong, ya apa? Kalau kamu merusakkan barang, ya apa yang harus dilakukan? Ya, secara umum adalah pastikan bahwa kamu ngomong dulu, ya sebelum kami menemukannya atau dikasih tahu dari orang lain. Ya, jadi pastikan itu. Kalau misalnya kamu lupa atau gimana, kita akan tahu ya. Kita pasti akan bisa merasakan karena kita adalah orang-orang besar yang Tuhan kasih hikmat juga. Jadi anak-anak itu tahu begitu ada barang rusak atau dia melakukan kesalahan,
itu segera mereka teks ya kita, atau mereka kasih tahu, boleh gak kita bicara, dan kemudian mereka memberitahu sebelum orang lain memberitahu kepada kami. Nah, setelah disiplin, hubungan harus dipulihkan. Ibrani 12 ayat 11 katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, dan orang tua juga harus berani untuk merendahkan hatinya, berani minta maaf. Jadi anak generasi sekarang tuh peka ya terhadap nada suara, ketidakadilan, dan inkonsistensi. Ya, beranilah untuk minta maaf tanpa pembenaran diri. Ya, orang tua kita mesti berani untuk bertanya, bagaimana menurut kamu saya bisa menjadi seorang tua yang lebih baik? Ya, dan kira-kira ada nggak ya kata-kata saya atau perbuatan saya membuat kamu merasa nggak nyaman atau melukai kamu? Dan yang ketiga, ya, maukah kamu memaafkan saya? Ya, saya sudah salah oleh karena kamu sudah merasa seperti ini dan itu. Ya, jadi kerendahan hati itu sangat tinggi nilainya di hadapan anak. Ya, jadi anak tidak butuh orang tua yang selalu benar. Ya, mereka sudah muak dengan semua belagak benar, apalagi kemunafikan. Ya, tapi orang tua yang mau belajar, mau mendengar, mau berubah, itu menjadi teladan yang tidak ternilai di hadapan mereka. Ya, gengsi akan merusak relasi dan kerendahan hati memulihkannya. Jadi orang tua yang rendah hati tidak takut untuk dikoreksi karena dia tahu dia juga sedang dibentuk, ya, kita semua sedang dibentuk, ya. Dan di firman Tuhan katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi apa yang kita hari ini belajar adalah tentang bagaimana kita ini menjadi orang yang sabar dan rendah hati. Tapi itu asalnya adalah karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Next slide. Jadi di dalam kitab Roma pasal kelima ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sebagai orang tua, kita sebagai suami atau sebagai istri, kita sudah ditebus oleh Kristus ketika kita masih berdosa. Dengan cara bagaimana Yesus itu menyerahkan hidupnya lebih dulu. Dia mengampuni lebih dulu, dia mati lebih dulu. Ini adalah satu teladan yang sangat luar biasa dalam kita membangun satu keluarga. Nah, salib Kristus itu sebagai sarana untuk kita melihat kasih, kesabaran, dan pengampunan. Baik bagi suami istri, orang tua, dan keluarga. Ketika kita terus-menerus pikiran kita kepada salib Kristus, maka kita akan takut untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena saya sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan, tetapi karena Kristus sudah menyerahkan hidupnya lebih dulu, mengampuni lebih dulu, dan mati lebih dulu, makanya saya berani untuk datang kepada Tuhan dan belajar tentang kasih Tuhan dan mengampuni dan bahkan menjadi orang yang sabar. Next slide. Nah, apa itu Injil Kristus? Injil tidak bekerja dengan cara kita melupakan luka kita. Ya, kita untuk bisa mengampuni bukan berarti kita amnesia ya. Bahwa orang sudah pernah berbuat salah kepada kita, kita lupa, bukan. Tapi kita tidak mengungkit-ungkit. Atau kita menjadi orang yang pura-pura kuat, padahal kita sendiri selalu mengalami kelemahan dalam kehidupanmu. Atau kita menutupi kelemahan kita. Tidak, saudara. Tuhan melihat kelemahan kita, Tuhan melihat kita tidak mampu, Tuhan melihat kita itu memiliki luka. Tapi Tuhan bekerja melalui Injil yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mengakui kehancuran kita, membawa luka kita di hadapan Tuhan dan dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Jadi ini berbeda dengan cara dunia, tapi Kristus yang sudah menebus hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 16 ayat 17, sebab kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Next slide. Nah, apa yang kita mungkin bisa diskusikan pada hari ini? Yang pertama-tama adalah area kehidupan apa saja yang saya masih menjadi orang yang tidak sabar. Mungkin di dalam kita
melayani anak-anak, kemudian kita mungkin ketika kita menyetir di perjalanan, atau mungkin kita tidak sabar kepada orang tua kita, atau siapa saja, area kehidupan apa saja yang kita masih tidak sabar. Yang kedua, apakah kita masih menyimpan kesalahan pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, atau bahkan mertua kita? Mungkin ini satu evaluasi kita. Dan apa saja komitmen saya untuk bisa lebih sabar dan mau mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga hari ini menjadi momen kita mengalami satu perubahan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Hmm.